Kan, kita kan tidak tahu dia dengan bertahan akan selamat, akan dengan meloncat akan selamat. Karena kepemimpinannya Prabowo kan. Lain halnya kalau Ganjar kan aman PDI. Iya, makanya saya katakan, apakah dengan loncat selamat, apa dengan bertahan akan selamat kan nah, ini. Jadi, saya dengar. Iya. Kalau saya hanya sekarang Pak Giri sedang mempertimbangkan lebih selamat ada di PDI apa selamat ada di luar. Menurut Pak Arya yang mana? Lebih selamat ada di mana? Ya, tapi cuman prediksi saya, keyakinan saya PJ akan muncul sama Pak. Om Swastiastu. Bertemu lagi. Gimana kabar Pak Made Arjayo? Nah, ini situasi politik sepertinya setelah Pilpres sudah mulai menghangat lagi, Pak. Melandai. Oh, justru melandai. Oh, melandai justru. Melandai kalau bagi saya gitu, ini bagi kan Pak Arjayo melandai karena kan ada agak kesini dikit, Pak. pilkada. Ada pilkada, terus Pilpres, kemudian puncaknya kemarin MK yang sebenarnya harus tindak lanjut kan di lapangan. Nah, di lapangan sekarang kan ya melandai lah kalau kita politisi melihat posisinya di Bali kita tidak mendengar siapa akan dicalonkan siapa, hanya sekedar saja kemudian muncul itu pun muncul secara pribadi tidak dimunculkan oleh publik, tidak dimunculkan oleh partai, walaupun Golkar memunculkan kandidat, tapi itu kan tidak semasif jelang Pilpres. Nah, tapi kemarin kan di DPC Badung itu terjadi sebuah semacam deklarasi itu, pembuktian ke publik bahwa Koster dan Giri bersatu gitu. Dan isu media sosial udah rame itu. Koster Giri fix gitu. Tapi ini kan belum rekomendasi resmi dari Ibu Mega. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, apakah Pak Giri Prasta kira-kira beneran mau jadi wakilnya Koster atau gimana ini ya? Dengan gerakan yang ada, dengan statementnya Pak Giri yang tidak akan mencalonkan diri. Kontradiktif ya? Nah, kan kontradiktif. Kan itu. Betul. Dari timnya yang menyebut diri tim sukses, mengawal Giri sampai jadi. Ya, kan itu statement jargon yang disebutkan ini kontradiktif. Karena apa? Karena ada kemungkinan A kalau tidak di PDI, kalau menjadi orang nomor 2 kan bisa saja dengan elektabilitas yang tinggi dilirik oleh partai lain. Tidak mencalonkan diri tapi dicalonkan oleh partai lain kan. Ya, kalau Pak Puspoyogo sering menyatakan kan rakyat yang menghendaki kan gitu nanti bahasanya. Itu. Jadi antisipasi plan A tidak mendapat rekomendasi di PDI, plan B-nya itu adalah dengan partai lain, plan C-nya. Ini kan kalau politisi sampai plan C, plan D kan, gitu ya. Kan persiapan kayak pengalaman di Tabanan Sukajo yang muncul rekomendasi kemudian dirubah oleh tanda tangan dan KTP Eka Wirastuti kan. Masih ingat enggak posisi itu? Oh, pernah gitu ya? Iya, rekomendasinya kan Sukajo. Dulu gitu, iya, cuman bisa berubah gitu? Iya, kan berubah. Ya, itu masuk Solo kan berubah. Berarti rekomendasi Bu Mega ini bisa berubah gitu ya? Bisa, Solo kan juga berubah kan. Oh. Gitu. Jadi posisinya adalah Giri ini karena kekuatan penuh, kekuatan pendanaan, kekuatan Badung, kekuatan uangnya Badung. Jadi plan A-nya rekomendasi PDI dengan bermodal elektabilitas. Jadi polling kan elektabilitas real, polling real kan pasti Giri. Ya, secara kasat mata lah pasti Giri kan. Ya, kelihatan betul. Kalau masyarakat secara kebanyakan kalau tiang lihat dinamika media sosial lah. Dinamika media sosial, dinamika pers, dinamika kemasyarakatan lah, klan dan lain sebagainya di berbagai segi Giri lah. Betul. Kan gitu. Nah, bermodal ini kalau PDI masih ideologis umpamanya
Ya seperti kata Pak Koster bahwa pengalaman PDI menggunakan incumbent, kan belum tentu juga Koster Giri, tapi bisa aja Koster Coace incumbentnya kan itu. Kalau Pak Koster kan memang Koster Coace. Ya keinginannya kan itu, tapi cuman kan elektabilitasnya bertahan di posisi elektabilitasnya Pak Koster. Nah, tapi kalau Coace ini kan punya masa real, pemilih real. Pemilih real ya anggo Puri, anggo Jero, anggo Griya, anggo Seniman, anggo mau nggak mau secara politik peran Puri sangat pengaruh itu. Jadi itu kan kalau kita berhitung itu, jadi antara Koster Aceh dengan Koster Giri tidak jauh beda kan itu. Jadi malahan orang bilang bagaimana seperti tempo hari permusuhan antara, kan kasat mata permusuhan antara Koster Giri apa mungkin dipertemukan kan itu juga. Kalau saya melihat, kalau saya kan tidak begitu percaya dengan statement kata-kata itu. Saya lihat gestur, Pak. Saya lihat videonya Giri Praste yang ketemu sama Koster, yang baru Koster keluar dari mobil, kemudian bertemu salaman dengan Giri Praste. Ini memang, waduh, ini kayak ada, tapi kayak berat sekali itu loh. Bersalaman mereka berdua. Tapi kita tidak fokus ke sana, bukan karena saya orang PDI harus ngomongin Koster Giri, tidak. Jadi kita fokus sekarang ada PJ yang dicalonkan oleh Golkar. Tapi kan beliau udah klarifikasi. Saya bukan orang politik gitu. Tapi kan sah-sah saja kan. Jokowi ngomong gitu kan gitu. Jadi semuanya ngomong gitu kan, niru-niru kan. Gitu. Iya. Jadi saya bukan orang politik. Termasuk Giri kan ngomong, Bu Bintang juga ngomong. Ya, jadi kalau kita kalau kita melihat kan ada PJ yang potensial. Apa emang karakter orang Bali gitu ya? Malu-malu kucing gitu ya? Gerita. Itu jadi ada PJ. Kalau kita urut lah, mohon maaf, dari keterpilihan Pilpres. Jadi kalau saya mengurut ini elektabilitas ke depan yang mampu dibangun itu kan yang pertama ada PJ karena mampu mengelola pemerintahan kan itu. Dan mohon maaf, kemampuan PJ untuk menutup defisitnya Pak Koster ini kan tidak mudah. Betul. Paham nggak? Dan beliau berhasil kan? Ya. Hampir berhasil lah gitu. Ini kan tidak mudah. Kalau enggak dukungan pemerintah pusat. Betul. Pemerintah pusat mendukung, ada apa? Nah, ini. Kan itu. Nah, ini. Jadi maksudnya Pak PJ ini punya kepedulian terhadap Bali dan tokoh-tokoh Bali. Penyelamatan terhadap Pak Koster, penyelamatan terhadap pemerintahan Provinsi Bali. Betul. Itu plus. Betul, Pak PJ ini plus. Nah, sehingga Golkar melihat itu langsung mencalonkan. Nah, kemudian ada salah satu tokoh, Pak Mangku Pastike, menyebut mantan Danrem lah, Pak Santiase. Nah, kalau kita kaitkan Pak Santiase dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih, ini kan ada di Kopassus. Kan bisa saja menjadi wakabin untuk ngimbangi Pak Budi Gunawan yang seolah-olah milik PDI, kan gitu. Nah, ini bisa saja dibawa ke daerah untuk ya membalik Bali kan begitu ke depan ya. Ya harapannya di Bali yang sampai legislatifnya wakil bin yang sekarang ini. Ini ada usulan mengundang beliau katanya ke sini. Iya, jadi ada posisi Pak PJ, ada posisi Pak Santiase, ada posisi Pak Raimandre. Nah, Pak Raimandre juga kalau dipaketkan dengan Niluh Jolantek gitu. Kalau kuda hitam kan sudah biasa. Ini kuda putih ini. Kuda putih dengan kuda hitam apa bedanya, Pak ya? Jadi kalau kuda hitam itu kan mendobrak tanpa sepengetahuan, tapi kuda putih ini kan kelihatan betul. Sudah bisa diprediksi. Sudah bisa diprediksi, pelan-pelan sudah memenangi DPD, suara terbanyak di DPD kan. Nah, sampai nyalip Weda Karna dengan berbagai kontroversinya. Ya, jadi diam-diam tidak mengkampanyekan diri, ekonomi kreatif. Padahal bahasa-bahasa beliau normatif kan? Normatif. Jadi ke depan itu yang masuk di hati masyarakat. Jadi Om Swastiastu, ayo kita berjuang bersama politik kita santun bisa. berarti ya? Santun. Politik santun. Jadi ini kan udah 3 kan?
Nah, yang menggebu-gebu karena ada di posisi pemenang di Bali Legislatifnya kan Pak Koster sama Pak Giri. Nah, Pak Giri sudah berstatement bahwa saya tidak akan mencalonkan diri, tapi tidak menyebutkan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Oh, sudah menyebutkan. Ya, awal sebelum. Oh, sebelum. Tapi kemarin tidak. Ya, kan? kemarin kan tidak. Kita nunggu. Nah, kemudian bahasanya nunggu keputusan DPP kemudian, kan. Kenapa saya sebut ini? Kemudian adalah yang namanya D Gajah. D Gajah. D Gajah kan menunggu perintah partai. Oke. Ya, jadi dia tidak petugas partai tapi menunggu perintah Ketua Umum Pak Prabowo. Jadi artinya D Gajah yang selama ini digadang-gadang untuk ke wali kota, artinya kan akan ke provinsi. Entah dipaketkan dengan PJ, entah dipaketkan dengan Giri. Santiasa, bisa saja dipaketkan dengan Giri. Kalau dengan Koster mungkin nggak? Ya, kalau koalisinya masuk Korea Selatan ini masuk di dalam pemerintahan, bisa Koster D Gajah. Apalagi waktu zaman 2022-2023 itu kan Pak D Gajah kedekatan dengan Koster kan sudah terlihat kan? Iya, karena apa? Karena memang D Gajah ini kan elegan dalam berpolitik. Betul. Jadi tidak menggebu-gebu, jadi berjalan apa adanya, kemudian sangat santun. Walaupun orang menyebut dalam tanda kutip bahwa D Gajah ini preman dan lain sebagainya, tapi kenyataannya kan sangat santun. Ya. Kenyataannya datang ke masyarakat, kemudian datang ke tokoh masyarakat, tokoh agama yang walaupun tahu beda posisi, tapi beliau sangat elegan. Jadi kan sudah PJ, Santiasa, Raimandre, D Gajah. Itu Pak Santiaso itu yang baru saya dengar. Giri. Itu yang baru. Ya, kan ada bintang di Bu Bintang, antara ini meskipun kan beliau ada bilang itu hoax, tapi kita sempat bahas dulu Pak ya waktu podcast pertama ya. Saya pernah mendampingi Pak Puspoyogo dari saya masih kuliah. Jadi seperti itu juga. PDI menang, Pak Komang Arsano masih wali kota. Jadi beliau bilang, biarkan. Tapi saya dengar-dengar nih Pak, saya kan suka lah ngobrol-ngobrol politik sama teman, sama politisi, sama pengacara. Gitu. Bu Bintang sebetulnya nggak dikasih sama Pak Puspoyogo. Benar nggak itu isunya Pak? Kalau politisi, yakin saya kalau terjun, apalagi suami istri terjun ke politik kemudian ada kesempatan tidak diambil, itu tidak mungkin. Kesempatan tidak diambil itu tidak mungkin. Itu kabar-kabar sumbang aja berarti itu ya. Tapi cuman untuk gimmick politik ya. Kalau tidak politisi kan tidak paham. Kalau masyarakat kan tidak paham. Tapi kalau kita di dunia politik kan tahu karakter masing-masing. Oh, kalau dia bilang A berarti B gitu ya. Jadi kan tahu betul karakter masing-masing. Jadi artinya bahwa pertarungan nanti tidak sengit tapi seru. Di Bali? Di Bali. Pilgubnya atau pilgubnya? Pilgubnya. Tidak sengit tapi seru. Gitu. Jadi serunya gimana itu Pak? Akan gimana? Serunya kan kalau umpamanya nanti Koster D Gajah. Lawannya kan pasti salah satu dari ini kan. Giri gitu pasti kan? Giri kan pasti tidak sengit kan. Saya mendengar Giri Prasta kecil kemungkinan berani loncat karena seperti sistem kita sekarang kan bahwa kalau ini kasus karena semua menganggap semua politisi itu ada kasusnya, ada jejak kasusnya gitu. Kita kan tidak tahu. Tidak bicara ke sana. Bukan. Kita kan tidak tahu dia dengan bertahan akan selamat, akan dengan meloncat akan selamat. Karena kepemimpinannya Prabowo kan. Lain halnya kalau Ganjar kan aman PDI. Iya, makanya saya katakan apakah dengan loncat selamat apa dengan bertahan akan selamat kan ini. Jadi saya juga mendengar ini itu. dalam tanda kutip, ayo kita menjadikan pertimbangan. Kan kita lihat aja nanti. Saya tapi juga... cuman orang-orangnya berkisar antara itu, gitu loh.
Jadi orang-orangnya antara itu nanti entah paketnya siapa kan kita juga nggak tahu. Kalau incumbent kata Pak Koster menginginkan pasti incumbent Pak Koster dengan Coace kan itu. Nah, entah Pak Giri sudah tahu kalau umpamanya incumbent yang ditunjuk oleh Bu Mega kan pasti bertahan itu. Jadi Giri tidak mencalonkan diri, tapi kalau dicalonkan oleh partai lain kan pasti mau kan gitu. Pastilah dengan jadi, euforia. Iya, jangan euforia yang ada dengan kampanye yang sudah investasi sosial lah gitu. Investasi sudah sangat tinggi, kemudian ya itulah akan terjadi. Partai manapun, kalau saya mendengar isu begini, kalau Pak Giri partai manapun akan mau memenang. Kalau Pak Koster partai manapun tidak akan mau memenang gitu. Gimana kalau Pak Koster yang tidak dapat rekomendasi ini gimana? Ini kan, mohon maaf. Kalau misalnya Pak Koster yang nggak dapat gimana? Ya, elektabilitas Pak Koster ini kan sekarang sepak bola kita tergantung nanti. Oh gitu. Kalau umpamanya nanti kalah terus tidak masuk ke Olimpiade, kan kesetop sampai nanti di Afrika Selatan apa di mana bertandingkan mencari posisi 3 kan. Nah, tapi kalau kita sampai masuk ke Olimpiade di Inggris, di Swiss, jadi kan sekarang di medsos pergulatan sepak bola ini kan clear terus. Sekarang kan udah muncul nama Ganjar, nama Koster, nama Ganjar, nama Koster. Itu berpengaruh betul karena sepak bola itu lebih besar pengaruhnya dari partai politik. Betul. Itu untuk urusan elektabilitas loh. Itu bukan urusan kepartean tapi untuk urusan elektabilitas. Nah, ini sangat riskan kan itu. Nah, sehingga PDI, partai-partai lain ini kan menilai elektabilitas masing-masing dengan polling-polling yang dilakukan entah bayar, entah berbayar, entah itu dilakukan masing-masing yang ingin muncul kan itu. Banyak yang ingin muncul. Jadi posisinya kalau saya itu nanti yang paling gampang mengangkat elektabilitas itu adalah PJ. Dengan 2 keberhasilan itu, penyelamatan pemerintah Provinsi Bali dari defisit, kemudian penyelamatan juga terhadap Pak Koster kan. Beliau menyelamatkan nama baiknya Pak Koster juga. Betul. Jadi yang paling gampang itu adalah Pak PJ. Kemudian kalau Pak Santiasa agak kayak Pak Mangku dulu, agak kerja keras. Karena kan, tapi dengan beliau di BIN kan tahu posisi tokoh. Oh iya. Itu. Kalau beliau di BIN kan semua rahasia tahu kan? Up oleh pemerintahan, sekarang masih pemerintahan Pak Jokowi sampai pilkada nanti kan? Ya itu masih aman pasti. Tangan-tangan pemerintahan bermain. Jadi PDI walaupun menang di legislatif belum tentu elektabilitas yang dimunculkan nanti akan linier dengan hasil pileg di provinsi. Karena figur yang maju di eksekutif sekarang kan bukan figur pilegnya. Kan masyarakat kan lihat figur pilegnya kan. Kalau bukan PDI dia kan tidak segini suara PDI kan? Iya, itu dah maksudnya dalam posisi Suwirte baru membawa gerbong di Klungkung. Kan itu. Tapi kan belum tentu itu nanti untuk Pak Koster, belum tentu dia kan tidak memilih Pak Koster, dia memilih Suwirte kan gitu. Betul. Ya, di Beleleng dia memilih Rohinang, bukan memilih Pak Koster gitu umpamanya. Tapi, ini kan bisa dihitung nanti Tapi dalam politik saya pernah nanya begitu. Kalau memang begitu konstelasinya gimana Pak? Oh nanti kalau Pak Koster yang dijalankan nanti kadar-kadar di daerah kan bilang jangan lihat Koster tapi lihat saya gitu. Kalau itu pengaruh nggak Pak ke masyarakat? Misalnya saya sangat pengaruh nih di masyarakat. Ini calon gubernurnya tidak disukai oleh masyarakat saya, pendukung saya. Jangan lihat Pak Koster, jangan lihat itu tapi lihatlah saya gitu. Tapi, masyarakat mau nggak gitu? Nggak mau. Nggak mau karena dia lain halnya dia ditungguin oleh tokoh itu. Orang dia masuk sendiri ke TPS kok. Oh gitu ya. Iya kayak mohon maaf siapa memprediksi Prabowo di Bali akan menang? Kecuali polling internal PDI. Polling internal daripada Prabowo kan. Jadi kan udah dari sebelumnya akan menang sehingga De Gajah berani menyampaikan 40.
Itu pun tidak disampaikan 50% plus 1. Ya. Kan itu, tapi ada yang nyeletuk salah satu tokoh 50% plus 1. Jadi elegan ini yang membawa dorongan bahwa tidak ego gitu loh. Jadi sangat soft mainnya dan posisinya gerak di bawah. Nah, kalau PDI kemarin main di permukaan bahwa kita sudah menang, kita nasionalis, kita Soekarnois dan lain sebagainya. Ini di permukaan rakyat, ini apa ini? Tapi di bawah ini digarap betul. Kemasyarakatan digarap, semua digarap. Ya mohon maaf, logistik jalan kan itu. Nah, ini nanti biayanya akan tinggi, logistiknya juga akan tinggi. Kemudian makanya saya sampaikan karena logistik tinggi, jadi dia akan seru. Karena saya tahulah sedikit gimana gaya politik zaman sekarang kan, suara seolah-olah itu bisa dipesan gitu. Oh, kamu deal dengan calon ini berapa gitu. Oh, sekian. Oh, ini saya bayar sekian lebih gitu. Nanti kalau misalnya tidak full suaranya, nanti akan ada dampak bagi Banjar atau desa tertentu gitu kan. Itu zaman politik sekarang kan. Iya, karena istilahnya nanti di backup oleh bansos, oleh semua, sehingga orang akan berbondong-bondong kepada kekuasaan. Karena yang akan bisa memberi adalah yang berkuasa. Sehingga Golkar ngomong, Pak Sugawokori ngomong kan mencari pemimpin yang linier dengan yang di atas. Karena kalau sudah linier kan uang kan ada di pusat. Itu hasilnya ada di pusat, didistribusikan atau tidak itu kan urusan pusat. Nah, kemudian Bali ini kecil. Nah, sehingga itu kan bawah sadar masyarakat dipengaruhi. Nanti siapa yang akan dicalonkan oleh partai penguasa itu akan menjadi pilihan rakyat. Itu endingnya akan seperti itu. Nah, tergantung nanti kandidat-kandidat yang dimunculkan. Makanya kalau kita menilai yang paling gampang panjat elektabilitasnya itu adalah PJ. Itu. Nah, kalau Pak Giri ya jangan disebut lah, sudah berelektabilitas. Oh, di atas angin katanya kan? Katanya ini, tapi katanya kan di atas angin, bawahnya kan angin kan, rapuh kan, kalau jatuh kan berat kan itu. Tapi posisi rakyat diem itu sekarang kan tidak unpredictable. Itu. Jadi kalau dulu gampang naik satu bendera dalam satu keluarga, clear satu keluarga itu ada pemilih 100 ya kita dapat minimal udah 90. Tapi sekarang enggak, bapaknya naikkan bendera merah, anaknya bisa naikkan bendera merah yang simbolnya berbeda. Bapaknya naikkan bendera PDI, anaknya bisa naikkan bendera PSI kan gitu. Jadi walaupun tidak dipasang di rumah, di luar anaknya naikkan PSI gitulah ya, contoh kasusnya. Itu yang terjadi dan sekarang tidak linier di dalam keluarga. Oh, bapaknya merah, istri anak-anaknya merah enggak. Jadi itu susahnya ke depan ini, sehingga politik di Indonesia itu butuh biaya tinggi karena kita meniru pola Amerika kan itu kita meniru one man one food ya, lebih malahan dari Amerika kan. Di Amerika ada beberapa tahapan kan. Kalau Pilgub, saya dengar informasi sampai 150 miliar, Pak. Pak Putu Arte yang bilang itu 150 miliar budgetnya. 100 sampai 150 lah. Sebenarnya lebih dari itu, Pak. Lebih dari itu. Ada yang bilang 1 triliun gitu bilang. Benar nggak? Ya ada benarnya juga, tapi berlebihan juga. Ya antara 100 sampai 200 lah, sampai 250. Kalau 1 T itu nggak mungkin ya? Kalau DKI mungkin. Oh, DKI kalau mungkin. DKI mungkin. Kalau Bali sampai 1 T saja. Bali antara 100 sampai 250. Itu pun menjadi mahar ke induk partai untuk saksi dan lain sebagainya. Potong itu kan itu. Jadi kita bicara kembali kepada liniernya kepemimpinan yang sekarang ini akan berdampak. Seperti saya sampaikan di podcast yang terdahulu, presiden terpilih sekarang pasti akan menancapkan kekuasaan-kekuasaan di daerah. Raja-raja kecil ini akan dibuat untuk mendukung. Mau nggak mau kepemimpinan Prabowo pasti ingin kadernya menang di daerah kan? Itu kader minimal lewat koalisinya itu. Nah, sehingga ini yang dilihat, kenapa? Karena rujukan PDI kan 2, Jawa Tengah sama Bali. Jawa Tengah sama Bali kalah. Betul. Nah, artinya apa? Mau tidak mau ya harus masuk ke dalam koalisi kan.
akan sangat sulit untuk beroposisi. Karena yang lainnya ya memang udah kalah kan, tapi rujukan PDI kandangnya Banteng itu kan Bali sama Jawa Tengah untuk urusan Pilpres. Oke. Jadi dulu Pak Jokowi menang 97% di Gianyar kan, untuk di Bali 90-an kan. Nah, sehingga Pak Koster bisa bilang Ganjar menang 97 kan rujukannya itu kan itu. Nah, tapi cuman antara apa yang dicita-citakan itu kan tidak dengan realita ini jauh sekali kan gitu ya. Maksudnya saya tidak bandingkan dengan realita, tapi tidak dilogikakan. Gitu. Kalau Tan Melaka menyampaikan kan ada benda, ada proses, ada logika kan yang menentukan. Ini logikanya tidak di ini, bahwa sudah terjadi perubahan, Jokowi sudah tidak ada. Itu kok tetap logikanya bahwa percaya 97. Cita-cita boleh kan, kalau kita bercita-cita kadang-kadang mimpi kan dalam tidur. Tapi begitu bangun kan kita harus koreksi mimpi kita. Ya. Nih Pak Arjaya, saya kan mewakili pertanyaan generasi Z kan ya. Artinya yang Tian juga masih awam soal ini kan. Ini dalam proses rekomendasi ini ada duit-duitnya kan? Misalnya ini saya kan bersaing nih antara tokoh, misalnya ada 5 tokoh. Ini siapa ngasih duit paling banyak itu dapat rekomendasi. Ada seperti itu kan? Tidak duit paling banyak tidak. Tapi kalau duit ada itu kan sudah rahasia umum. Rahasia umum berarti ada itu dalam dalam rekomendasi ini ada duit-duitan juga punya ya. Modal kan minimal diketahui punya modalnya. Untuk tahu punya modalnya kan harus nyetor rekening terus dicek rekeningnya. Nah, anggaplah kan pertanyaan kan begini Pak. Kan di Bali ini kan dipegang Prananda. Nah, logika generasi Z itu pun pasti berpikir, kerannya kan Prananda. Jadi siapa yang nyetor ke Prananda paling banyak itu dapat rekomendasi. Nggak begitu? Nggak. Jadi pembahasannya kan terbagi. Untuk Indonesia Timur Pak Prananda, untuk di Barat Bu Puan gitu umpamanya. Jadi lewat Prananda kan ke pimpinan timnya partai, terus di partai kan tetap penentunya Bu Mega. Tapi yang mengetahui di sini kan Prananda, yang punya peran di sini kan Prananda. Kalah menangnya kan Prananda. Kayak kemarin yang mencalonkan Ganjar kan Prananda. Kan Puan ingin jadi calon juga. Apakah Bu Mega tidak punya orang tersendiri, intelijen pribadi? Apakah beliau hanya nurut sama anak-anaknya aja? Enggak. Saya, anaknya bilang A, pokoknya A gitu. Beliau mantan presiden kan punya BIN, punya Intel, punya semua di cross check juga. Meskipun sudah tidak jadi. Cuman itu juga menentukan. Karena kalau orang punya uang kan bisa beli elektabilitas kan itu. Pertama kan kapital. Karena semua dihitung kapital kan. Omong kosong kan tidak ada uang mau jadi calon kan omong kosong. Betul, omong kosong. Pengabdian, saya akan mengabdi tanpa pamrih gitu umpamanya. Ya begitu bilang tanpa pamrih artinya kosong, tidak ada apa-apa, nanti siapa bantu kampanyenya? Betul. Masa DPP yang keluarkan duit kan gitu ceritanya. Buktinya kemarin waktu Pilpres dan Pileg kemarin ada caleg yang teriak-teriak pede sekali di sini, mau sering diundang podcast, dia dikira dirinya akan dipilih, nggak mau keluar duit, nggak dipilih. Ya teman kita lah yang nggak bisa. Jadi sekarang nggak bisa. Minimal untuk uang saksi itu harus ya. Pendekatan piece to piece, kapital harus ada, karena semua kan nggak ada makan siang. Kalau tujuan, kalau di media itu dalam politisi itu tujuannya untuk apa? Untuk orang mengenal. Untuk lebih gampang memperkenalkan ke media sosial. Sekarang lebih gampang kan. Kalau dulu kan kita bukan elektabilitas berarti ya. Ya kenal dulu, kalau begitu kenal, kemudian sepak terjangnya seperti apa. Kayak umpamanya kayak saya dulu, ini orang partai dulu begini kan menjadi rujukan. Pantas dipilih. Enggak pantas. Saya enggak mau milih dia soalnya dia begini kan itu. Nah, kemudian untuk elektabilitas setelah dikenal mereka akan membuat momentum. Momentum apa? Donor darah lah, apalah, kegiatan apalah kan itu. Yang itu baru dikenal dulu. Bisa menyentuh. Iya, jadi yang menyentuhnya itu ya donor darah. Donor darah yang datang dikasih kacang hijau. Kasih amplop pulang. Ini uang transport, ini kacang hijau, ini kamu dapat kartu nanti kalau kamu butuh darah gampang karena kamu sudah donor darah. Kan itu take and give. Betul. Itu. Jadi di sananya, contohnya di sana
suasananya. Tapi yang paling real seperti disampaikan tadi, ya tinggal yang lainnya ngasih berapa, saya ngasih sekian. Makanya saya heran kadang-kadang Pak, tampil gitu. di media jarang, ini tiba-tiba kok suaranya banyak gitu. Iya, mohon maaf. Di Bali bagaimana Pak Prabowo itu yang kelihatan kan Ganjar, PDI. Tapi mereka masuk lewat bawah kan. Jadi dengan elegan mereka menyampaikan, mereka memohon. Nah, kalau kita kan pilihannya harus tidak ada di luar Ganjar. Kalau mereka ya kalau boleh ini, kelebihannya ini. Jadi kami ada ini kan. Oke. Itu jadi posisinya adalah Bali yang seperti ya kalau Jawa Tengah jangan disebutlah ada Pak Jokowi pasti kan. Pasti ada ininya lebih lah. Kalau di Bali ini kan posisi pendekatan orang Bali itu kan tidak semua bisa dibayar. Betul. Itu. Jadi pendekatannya ngena, pembelaannya ngena. Ada anak orang nyari sekolah gitu umpamanya diteleponin gitu loh. Dapat tidak dapat tapi dia ada usaha dilihat oleh orang tuanya gitu loh. Jadi main semua dalam posisi kekuasaan, dalam posisi apa main. Nah, sehingga di Bali ini jangan diremehkan nanti calonnya Gerindra ya, anggaplah Mulyawan Degajah. Ini jangan dianggap remeh. Jadi melekat di hati masyarakat. Jadi kontradiktif antara pikiran orang begitu ketemu, kok beda. Orang bilang, wah ini preman, gitu. Sedangkan begitu ketemu beda. Jadi pertemuannya ini menjadi catatan, bukan mereka dengarnya. Itu yang terjadi kemarin. Nah, sehingga banyak orang mengeluh-elukan bahwa butuh pemimpin yang peduli. Karena ada kepedulian kan, itu. Nah, sekarang ini tidak akan mungkin ada program yang mengawang-awang kembali dan lain sebagainya. Programnya kesehatan gratis, pendidikan gratis, itu nggak mempan sekarang ya. Itu. Jadi posisinya akan seperti itu kan, akan dapat makan gratis kan. Nah, ini juga makan gratis ini kan akan menjadi perdebatan bagaimana polanya nanti kan kita belum tahu. Tapi cuman di Indonesia apa sih yang tidak bisa diatur kan itu kata Saya rasa itu kalau kita berpikir Bali kayaknya akan aman, kita berpikir Indonesia kayaknya akan aman, akan ada riak-riak tapi cuman tidak akan berpengaruh. Pemerintahan akan jalan karena situasi geopolitik global ini akan membuat semua tokoh politik untuk bersatu. Jadi bersatu dalam artian bagaimana penyelamatan terhadap Indonesia ini. Makanya dari posisi itu saya meyakini kalaupun PDI oposisi tidak akan oposisi penuh. Siap. Itu. Apalagi kalau Korea Selatan yang menang kan itu. Kalau Korea Utara yang menang mungkin saja oposisi tapi konstruktif, tidak akan oposisi penuh. Kalau misalnya anggaplah Cok Aceh tidak dilibatkan nanti dalam konstelasi, beliau kemana? Beliau apakah akan pindah jadi wakil atau jadi calon juga? Bisa jadi calon gubernurnya dari Golkar kan. Nah itu kan. Karena beliau kan dari sejarahnya kan memang dari Golkar. Saya lihat di media sosial itu Nilo Jelantik sudah ketemu dengan Cok Aceh. Nah ini ada apa nih? Jadi dilirik untuk tidak terlalu ekstrim umpamanya menggunakan PJ, tidak terlalu ekstrim menggunakan Santiase. Jadi kan ada tokoh yang nanti akan dipecah. Nah kalau Koster dipecah dengan Cok Aceh, ya Giri Cok Aceh ini kan kuat juga. Ya benar. Jadi banyak kemungkinan masih. Ini belum bisa terbaca tapi keinginan Pak Koster dengan Pak Cok Aceh. Nah karena situasi Giri elektabilitasnya di mata Koster ini, jadi timnya Koster mempaketkan Koster dengan Giri. Kenapa tidak Giri Koster kan? Itu kalau timnya Giri ya Giri Koster kan gitu. Kalau Giri Koster katanya selesai itu barang gitu kan gitu. Iya, tapi cuman menjalankan pemerintahan gimana itu. Dan Pak Giri namanya elektabilitas beliau akan meredup karena jadi ban serep dianggapkan. Iya, tapi kalau Giri Koster kan bisa saja terjadi. Giri Koster? Iya. Nah ini
Giri Koster. Untuk menang kan apa saja bisa terjadi, menang dulu, urusan belakang kan. Ya kan kalau seperti Pak itu. Koster ego politik. Karena politik itu kan untuk mengambil kekuasaan dulu, dan Betul, setelah betul, berkuasa baru akan bikin apa kan itu. Betul. Tapi cuman dari karakteristik ini kan akan sangat sulit dipertemukan. Betul, kecuali Giri Koster itu mungkin bisa bersatu kalau Pak Koster mau menurunkan egonya. Iya, tapi cuman dalam politik apa saja bisa terjadi. Kecil kemungkinan, tapi bisa terjadi. Siapa kira Pak Jokowi yang orang Jawa, yang kejawen, yang ini bisa membelot terhadap PDI kan itu. Nah ini kan bisa saja terjadi seperti tadi. Tanda kutip, Giri selamat ada di posisi PDI, apa Giri akan selamat di posisi di luar PDI kan? Saya itu. dengar Pak Giri justru lebih selamat ke luar PDI karena kan pemberi kekuasaan ada di tangan Win mengatakan itu kan. Karena saya mendengar itu, saya dengar. Iya. Kalau saya hanya sekarang Pak Giri sedang mempertimbangkan lebih selamat ada di PDI apa selamat ada di luar? Menurut Pak Arya yang mana? Lebih selamat ada di mana? Ya di luar. Nah makanya saya lanjut lagi plan A. Kan Giri plan A sudah. Kan rekomendasinya PDI entah wakilnya siapa. Plan B kan itu Giri menjadi wakil. Itu umpamanya. Kan enggak? Tapi Giri ini kan ngotot di orang nomor 1. Plan C-nya ini kan dia bisa lewat independen. Ini sekarang kan sudah mengumpulkan Dulang Mangap, Nyamonya mau Pasak, Saudara Pasak sana. Tapi pendaftaran calon independen kan udah selesai bukan? Enggak, maksudnya kan itu ada posisi bergaining itu. Jadi dia mau di dalam atau di luar, bergainingnya kan itu. Kalau saya mau kan saya bisa independen kan itu. Pun bisa kan Giri Prasto kan? Masih ada waktu kan? Masih ya? Masih ada waktu. Pak Giri Prasto ngumpulin mata 200.000 kan? Kalau di Bali 200.000 ya berapa? Iya, yang diberi hibah itu diminta KTP-nya. Pasti ngasih kan? Selesai kan itu barang. Itu. Mohon maaf, Pasak sampai di sanggah gede aja, janganlah ke sanggah rumah tangga. Sanggah gede aja clear itu. Makanya mohon maaf, kemungkinan besar Giri entah di dalam entah di luar, Giri itu maju pasti nomor 1. Pasti maju nomor 1. Maju nomor 1. Kalau prediksi kita sekarang, ini kan konstelasi belum berubah. Konstelasi sekarang dengan kemenangan Pak Prabowo, dengan kita bandingkan tadi lebih nyaman di dalam atau di luar, lebih aman di dalam atau di luar, ya jadi sangat lebar peluang Giri untuk menjadi nomor 1. Itu. Seru nih, seru. Nah, ini terakhir, Pak. Ini kan calon-calon DPD ini akan berpeluang juga menurut pengamat yang lain kan. Nah, Pak Ajaya melihat mereka kan sudah keluar duit tuh yang terpilih ini. Berani nggak mereka mundur itu, mengikhlaskan duitnya? Saya yakin untuk maju. Ray Mantra kalau ada yang mengusung berani. Karena beliau pejuang, kuda putih. Jadi beliau tidak ansih kepada jabatannya, beliau ansih kepada ideologi Bali. Karena risikonya kalau kalah, dulu kalah, sekarang kalah, DPD hilang kan gitu. Karena kalau Pak Ray Mantra, saya yakin untuk ke DPD ini itu adalah sisa keterpilihan elektabilitas beliau pada waktu. Jadi tidak dalam tanda kutip tidak banyak dana yang keluar. Kalau yang lain mungkin, kalau Pak. Nah, tapi cuman sepengetahuan saya, karena mohon maaf saya yang mencalonkan beliau dulu di wakil wali kota, saya yang tahu beliau, saya ketua timnya. Termasuk saya yang bertarung juga dengan beliau kan? Termasuk saya bertarung juga dengan beliau. Jadi saya sangat tahu karakter beliau. Beliau sangat idealis untuk Bali. Jadi bagaimana Bali bisa mendapatkan dana bagi hasil, bagaimana LPD Bali bisa hidup dibiayai oleh Jamkrida, dibiayai oleh BPD, bagaimana bank-bank nasional peduli terhadap kultur adat budaya Bali, tidak hanya Undang-Undang Nomor 6, tapi Undang-Undang pembagian bagi hasil itu Bali harus itu yang menjadi perjuangan beliau. Jadi beliau melanjutkan ideologi Pak Mantra dengan
kalau Bali tidak punya uang, tidak punya dana abadi, kultur adat dan budaya Bali akan hancur hilang. Oke. Jadi beliau lebih kepada ideologi. Yakin saya kalau beliau ada kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi Bali 1. Ada yang meminang gitu. Ada yang meminang menjadi Bali 1, saya yakin beliau. Yakin saya. Wakilnya siapa yang cocok? Ya bisa beliau diwakil, kemudian... Oh, masa Raimandro mau diwakil? Kayaknya nggak mau. Masa mau? Beliau akan berjuang di eksekutif untuk menggolkan Bali mendapat bagi hasil. Kan sekarang undang-undang provinsi sudah, tapi bagi hasil kan belum. Oke. Jadi itu clear perjuangan beliau. Jadi beliau tidak mencari jabatan. Beliau paham betul ke DPD itu tidak ada kekuasaan apapun. Itu loh. Ya kita bicara Raimandranya ya. Jadi saya selaku sahabat beliau, teman beliau itu. Ya Bu Bintang juga ya seperti itu, ideologinya bagaimana menyelamatkan Bali. Pengaruh Puri Satrio sekarang masih dipertimbangkan, Pak? Di Bu Mega kan. Walaupun di Bali tidak karena clash dengan Koster, tapi di Bu Mega kan masih dipertimbangkan karena sejarah. Yang menentukan Bu Mega masih hidup kan. Ya. Jadi kannya besar juga, tidak hanya Giri Koster, tapi ada Bintang kan. Kalau di misalnya, antara semuanya ada bintang-bintang di atasnya gitu. Kalau saya berpikir begini Pak, jangka panjang, kalau misalnya, mohon maaf tidak bermaksud mendoakan, misalnya kan Bu Mega sekarang kan sudah lingsir lah gitu ya. Kalau beliau misalnya sudah gimana bahasanya gitu, sudah tidak ketua umum lagi gitulah bahasanya. Konstelasi berubah total nggak Pak kira-kira ya? Nggak. PDI Perjuangan itu didirikan dengan Soekarnois. Jadi ismonya masih ada di posisi itu. Walaupun orang di luar itu entah nanti menjadi sempalan, ya ada yang menjadi sempalan kayak dulu. Tapi cuman tidak akan bisa berjalan itu loh. Jadi kayak PDIP apa namanya? PDI Pembaharuan dulu kan. PDI itu akan menjadi hilang. Ada sempalan. Kalau di Golkar kan sempalannya hidup semua. Gerindra kan dari Golkar juga, Nasdem dari Golkar juga kan, sempalan-sempalan itu hidup. Tapi kalau yang dari PDI sempalannya jarang. Karena apa? Karena Soekarno ada momentum jas merah itu yang agak sulit untuk dilawan. Nah, gitu. Saya juga mendengar mesin partai PDI di Bali sangat kuat, siapapun calonnya, sehingga ada sebutkan Bojog pun dicalonkan jadi gitu. Buktinya Pak Puspayogo kalah, Pak Cok kan bilang Bojog pun dicalonkan menang. Buktinya kan Pak Puspayogo dengan 7 bupati kalah dengan Pak Mangku. Kalah tipis kan, cuman 1.000. Ya jadi satu suara juga kalah kan. Nah sekarang dengan menangnya Prabowo, Pak Koster, ya kalaupun incumbent apa yakin kita menang belum kan gitu. Nah sehingga PDI sekarang berhitung di pusat ada di dalam ataupun di luar nanti akan berpengaruh terhadap pencalonan di Bali. Itu. Tapi kalau ada di dalam nanti di sana pasti koalisi PDI dengan Gerindra atau dengan Golkar di Bali gitu. Pasti koalisi. Tapi kalau enggak PDI sendiri akan dilawan oleh koalisi pemerintahan. Siap. Oke Pak Aryo, kita sudah 1 jam nih. Wih, seru nih. Konstelasi. Mungkin ada bocoran yang menarik lagi Pak, kira-kira Pak? Itu aja. Ya, yang jelas bocoran terakhir ini dengan elektabilitas Giri ini kan ya di DPP tetap pada posisi Bu Bintang. Katanya saya dengar gini, konteks Giri Pak. Giri Prasta mau jadi wakil asal Bu Bintang. Gubernurnya gitu kan. Nah, makanya mohon maaf kalau Koster nggak mau konstelasi sampai sekarang dengan kekalahan di Bali, kemudian dengan prediksi yang begitu jauh, kemudian dengan kalah dengan prediksi yang sangat tinggi, kemudian kalah, itu Bintang mendapatkan satu angin segar lah. Termasuk jadi, di Badung kan kalah juga Ganjar. Akan ada perubahan konstelasi yang sangat tinggi nanti. Di Badung kan kalah Pak Ganjar ya? Iya, kecuali di Tabanan aja kan. Di Tabanan sama Gianyar. Tapi kan tipis. Oke. Ya Bandung kan tidak ke Ganjar, tidak ke semuanya, tapi kan ke Giri kan. Semua lokasinya itu ke Giri kan. Jadi posisinya itu kan bocoran. Tapi cuman prediksi saya, keyakinan saya PJ akan muncul sama Pak Santiaso itu aja.
Gila. Muncul dulu, belum menjadi calon, tapi akan ada yang memunculkan itu. Kalau Pak PJ kan sudah Golkar yang memunculkan, tapi nanti akan ada kan tangan-tangan kekuasaan yang akan siapa yang akan dimunculkan di antara dua ini akan muncul itu. Tapi kalau di PDI masih 3 yang kuat di kita. Tapi cuman kuda putihnya Pak Raiman. Siap. Mana? Kata Pak Arjaya dulu kan kotak kosong gitu kan. Jadi orang itu malas gitu. Jadi konstelasinya kan berubah. Seperti saya sampaikan tempo hari kan Pilpres ini menjadi rujukan. Kalau Ganjar menang, Koster dengan sendirinya pasti melenggang. Oh, kalau Ganjar menang. Kan itu yang saya sampaikan, boleh dicek lah jejak digitalnya. Nah, kemudian sekarang kan konstelasinya berubah. Nah, PDI kan terbelah secara nasional. Maksudnya ada kelompok Korea Selatan, ada kelompok Korea Utara. Kelompok Korea Selatan yang pro kepada Puan CS yang lebih soft, kemudian ingin berada di dalam pemerintahan. Jadi melihat posisi ke depan secara perpolitikan yang sudah berubah, genset ini berubah, generasi pemilih ini 62% di bawah 40 tahun kan ini menjadi pertimbangan yang oleh partai itu membuat antara kelompok tua dengan kelompok muda ini beda pandang. Nah, termasuk di PDI saya melihat terjadi seperti itu. Ada yang frontal kayak Pak Sekjen itu kan frontal, entah ini linear dengan Bu Mega atau tidak, atau ini perintah Bu Mega atau tidak. Tapi Bu Mega kan lebih soft karena beliau sangat berpengalaman, karena situasinya tidak unpredictable kan. Nah, sehingga begitu terpecah dua, ini kan ke daerah ini menunggu keputusan, kita ada di dalam atau kita ada di luar. Nah, PDI ada di dalam atau PDI ada di luar. Tapi cuman dengan PKS, dengan semuanya, dan kemudian semasih Pak Jokowi digembar-gemborkan oleh PDI, programnya Pak Jokowi itu adalah programnya PDI, programnya rakyat kecil untuk kemajuan Indonesia yang membutuhkan kekuatan besar untuk melanjutkan, mohon maaf, IKN, untuk melanjutkan tol laut, untuk melanjutkan Trans Jawa, Trans Sumatera seluruhnya. Itu kan perlu kekompakan, dan situasi perpolitikan secara internasional dengan peperangan Israel dengan Palestina, kemudian Israel dengan Iran, kemudian di Eropa dengan Soviet, itu akan mengkerucutkan pemikiran-pemikiran politisi ini ke arah keutuhan bangsa. Ke arah bahwa apa yang menjadi program bersama yang telah disepakati harus berjalan ini kan butuh stabilitas. Nah, sehingga kelihatan sekali Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo jadi pendekatan pendekatan yang masif, kemudian ya boleh dikatakan Presiden terpilih mau merangkul secara keseluruhan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, termasuk PDIP. Iya, termasuk kan bagaimana mau dipertemukan. Karena dengan PDI kan tidak ada masalah. Kalau Presiden terpilih dengan PDI kan tidak ada masalah. Yang ada masalah kan antara dengan Jokowi, dinastinya PDI dengan dinastinya Jokowi kan itu. Jadi PDI dengan Jokowi. Kalau dengan Prabowo sampai saat sekarang tidak ada masalah, dan kita tahu betul bagaimana hubungan keluarga Pak Prabowo dengan keluarga Bu Mega ini kan dari dulu baik-baik saja, dan karpet merah untuk Pak Prabowo kembali kemudian dijadikan wakilnya Bu Mega itu kan tidak, dan kemudian perjanjian batu tulis yang semua orang tahu itu. Jadi secara nasional ini untuk Bali ini kita melihat nanti PDI ini akan keras, oposisi murni atau oposisi konstruktif seperti zaman SBY, atau akan bilang bahwa di presidensial ini tidak ada oposisi, yang ada penyeimbang kan gitu. Ini kan mulai dari angket melemah sampai di MK, kemudian pasca MK hanya ke petun kan itu. Kan tidak dibarengi dengan gerakan-gerakan massa, gerakan politik di daerah, kan tidak dibarengi itu. Kenapa? Karena terjadi kup di masing-masing daerah. Masyarakat sekarang ini ingin stabil, karena melihat di luaran perang, di luaran
secara ekonomi parah dan lain sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu. Pak Jokowi masih mampu membawa Indonesia kepada stabilitas ekonomi. Ya walaupun masyarakat miskin masih ada di dunia manapun, itu ada gitu loh. Ya. Nah sehingga ke depan jadi akan linear juga ke bawah. Keberhasilan Prabowo menjadi presiden terpilih ini kan tidak terlepas dari kekuatan Pak Jokowi, CS, dan pemerintahan yang diakumulasikan untuk kepentingan itu real kan. Siapa bilang Jokowi efek di Bali ini kan clear. Betul. Nah, itu. Jadi berarti Pak Arjaya melihat kemungkinan PDI akan oposisi tapi tidak full oposisi gitu berarti ya? Kalau kelompok Korea Selatan yang menang, saya yakin akan masuk ke dalam pemerintahan. Karena sekarang pun masih ada Pak Pramono, masih banyak ada di dalam dan tidak mundur. Ini kan ada kekuatan yang saling tarik-menarik. Kalau mau oposisi kan sudah ditunjukkan. Tidak menunggu Mei lagi, ya menteri-menteri dimundurkan, ditarik oleh karena petugas partai kan. Itu. Saya mendengar-dengar justru katanya nanti siapa yang jadi ketum PDI pasca Mega, Jokowi itu dibilang. Pak Arjaya melihat selaku mantan kader PDI segalanya bisa terjadi, tapi kalau saya kebetulan masih katanya udah dipecat, tidak kader lagi PDI. Jaringan kita kan masih sampai di tingkat pusat, jadi posisinya sekarang putra mahkota dengan putri mahkota kan itu. Jadi betul. Antara Puan dan Prananda. Oke. Nah, seperti saya bilang dulu, kalau Pak Prabowo menang, kan besar Ibu Puan untuk menjadi ketua umum. Kalau Ganjar menang dengan sendirinya, Prananda akan menjadi ketua umum kan itu. Nah, kita nggak tahu bagaimana nanti pemikiran Bu Mega dengan orang-orang di sekitarnya untuk menyikapi ini. Saya yakin sudah ada plan A, plan B, plan C. Tapi oposisinya tidak akan oposisi penuh. Nah, karena itu kenapa saya katakan oposisi tidak sepenuhnya, karena beliau baik juga dengan Pak Prabowo. Jadi tapi kenapa waktu pertemuan dengan Prabowo ditugaskan Puan Maharani, tidak langsung Ibu Mega langsung gitu? Kalau memang habis pertaruh ini kan gimmick politik kan. Oh, gimmick politik. Ya. Di depan layar dengan di belakang layar kan kita bisa aja di depan layar. Puan di belakang layarnya Mega langsung gitu ya. Iya, kita melihat kan kepala TKN, ketua TKN, siapa namanya yang dari pengusaha itu, yang wakil menteri BUMN ya. Itu kan 2 kali, pagi sudah halal bihalal, terus sorenya kembali lagi, ada apa kan? Berarti kan ada pembicaraan penting yang antara Pak Prabowo dibawa oleh kepala TKN dengan Bu Mega. Jadi ada pesan, dan kita kan tidak tahu Bu Mega nelpon Pak Prabowo ataupun tidak di hadapan Pak Rosan ya kalau tidak salah. Jadi ada posisi, kalau saya melihat dari pengalaman saya berpolitik, ini akan oposisinya PDI tidak oposisi penuh. Kalaupun ada di luar pemerintahan, tidak akan oposisi penuh. Kalau zaman SBY kan oposisi, itu menurut Pak Jaya oposisi penuh. Itu ada sejarahnya. Oh, ada sejarahnya. Yang sekarang ini kan bukan Jokowi yang berkuasa. Kalau Jokowi yang berkuasa, tidak Prabowo, pasti oposisi penuh. Oh. Kan ada sejarahnya dari anak TK, dan kemudian sudah ada perjanjian juga tidak akan melawan, jadi akan tetap pada posisi Bu Mega. Nah, akhirnya kemudian melawan kan itu sampai saat sekarang kan belum sempat ketemu secara secara kekeluargaan gitulah. Ya, ketemu di acara penting salaman itu kan beda dengan acara keluarga bangsa itu kan sampai sekarang belum. Nah, beda pola, beda sejarah, beda kejadian, jadi beda momentum. Nah, kalau sekarang momentumnya. Tapi kan ada Gibran di wakilnya Prabowo, ada Gibran. Wakil kan Ban Serap. Yang mengendalikan kan Prabowo. Nah, jadi kita kan nggak tahu. PDI paham betul soal wakil gitu. Soal itu kayak Ma'ruf Amin dengan Pak Jokowi kan, Pak Jokowinya, walaupun Pak Ma'ruf Amin ngikut ke. Katanya dengan kalau PDI memilih gabung pemerintah itu
adalah upaya untuk meminimalisir peran Jokowi dalam pemerintahan Prabowo gitu. Gimana Pak? Iya, salah satunya kan itu. Kalau teori-teori konspirasi dan lain sebagainya kan masuk ke dalamnya untuk mengetahui apa perannya di sana, untuk mengetahui linier peran Jokowi di dalam pemerintahan. Tapi kalau sama sekali tidak ada di dalam pemerintahan kan kita tidak tahu juga bagaimana. Tapi kalau ada di dalam kan ada kebijakan. Karena pemerintahan itu kan kebijakan. Ini dipengaruhi oleh Jokowi atau ini memang kebijakan dari Pak Prabowo kan itu atau diatur oleh Pak Jokowi atau gimana kan yang paling aman itu sebenarnya masuk karena sudah beda. Paling aman masuk. Kalau dengan kondisi saat ini dengan kondisi saat ini paling aman PDI ada dalam posisi itu, tidak rawe-rawe rantas. Kenapa? Karena partai berkelanjutan, bangsa berkelanjutan, semua berkelanjutan, walaupun oposisi itu penyeimbang, kemudian oposisi itu dibutuhkan, walaupun di dalam kan bisa untuk konstruktif, untuk mengkritisi. Ya, di dalam cuman tetap mengkritisi. Tapi apakah bisa dengan sistem politik yang barter yang seperti sekarang ini? Oh, yuk gini. Tapi you harus gini kan gitu. Jadi semuanya sharing power kan semuanya seperti apalagi itu. Apalagi jatah menteri emang bisa lagi dengan koalisi yang terlalu besar. Emang PDI dapat jatah menteri kalau dia ikut itu yang saya pikir. Ada Malik mengatakan kan apa sih di Indonesia yang tidak bisa diatur? Gitu. Apa sih di Indonesia yang tidak bisa diatur? Itu posisi yang real kenyataannya memang seperti itu. Jadi kita tidak bisa menafikan hal-hal seperti itu dalam politik Indonesia. Karena mohon maaf, bertarung akhirnya pasti konsolidasi kan. Betul. Apalagi dengan Surya Paloh pun sudah kan. Jadi apa yang dikatakan oleh salah satu pengamat yang dari Madura itu kan sebenarnya jalan masing-masing aja, jangan diajak kan. Siapa yang menjadikan ini sekarang pas jadi silahkan, walaupun 42% kan. Kalau kebijakannya bagus, ini juga nggak bisa mengkritisi. Kan gitu. Tapi kalau kebijakannya memang untuk kepentingan kelompok, kan ini bisa mengkritisi. Jadi ada balancing, ada check and balance yang jelas. Nah, kalau konsolidasi, ya termasuk PDI nanti konsolidasi, termasuk PKS, walaupun ditolak oleh Gelora gitu umpamanya, walaupun ditolak oleh Golkar, tapi kan kepentingan Prabowo untuk stabil. Nah, ini stabil dulu. Kenapa? Karena situasi sekarang dolar di atas 16. Ekonomi tidak baik-baik saja. Walaupun Indonesia stabil secara ekonomi, tapi kan ke depan ini sampai Oktober ini siapa yang bisa memprediksi antara Israel dengan Iran? Kan tidak bisa. Bagaimana harga minyak? Orang tidak bisa memprediksi. Ya, kemarin perang di Soviet sama Soviet untung di minyak. Nah, sekarang apa Amerika nggak mau cari untung di minyak dengan posisi perang Israel sama Iran aja dulu kita dampaknya sangat kuat terhadap kita apalagi di Bali ya pariwisata. Nah, ini yang perlu kekuatan penuh dari bangsa ini untuk kompak untuk menjalankan pemerintahan secara penuh dengan oposisi yang tidak oposisi penuh, karena kita bukan parlementer gitu. Kalau saya melihat akan seperti itu, akan cair karena Puan sangat cair. Hak angket hilang lenyap dengan lenyap, betul kan? Hak angket kan lenyap. Begitu hanya tersisa Repli Harun di 01. Kemudian termasuk Adian kan sudah mulai pesta sudah selesai kan. Yang awalnya ngotot ya, yang lainnya belum ada kecuali lawyer dari 03 kan. Kita melihat bahwa ini akan terakumulasi. Bu Mega berpikir tentang pilkada secara keseluruhan. Nah, ini baru akan memulai lagi karena posisi tidak linier antara orang memilih legislatif dengan orang memilih presiden. Ini apa yang harus dilakukan karena orang memilih legislatif di daerah sekarang. Betul. Belum tentu PDI yang menang di daerah menjadi pemenang di sini karena yang memilih rakyat kan. Itu. Nah, dibutuhkanlah. Nah, ini dibaca oleh Pak Giri Praste. Ya, genjot elektabilitas dengan paseknya lah, dengan dananya lah, dengan semuanya lah, dengan merangkul lah, dengan seolah-olah menentukan bupati dengan
bagaimana perhitungan polling, polling terakhir gitu. Jadi ya semuanya bermain sekarang ya. Cuman tidak semasif pilkada sebelumnya yang tidak secara langsung. Nah sekarang kan Gianyar, Agus agak soft semua, Denpasar, incumbent agak soft, kan soft semua karena melihat siapa akan lawannya kan gitu. Karena dengan kekalahan Ganjar itu kan orang tidak memprediksi. Nah sekarang ini berhitung betul, jadi incumbent yang ingin turun ini turun betul, yang ingin turun gelanggang lagi ini turun betul. Jadi untuk elektabilitas, untuk merangkul rakyat. Poin podcast ini adalah GP kemungkinan loncat dan munculnya Sandiaga, itu informasi yang baru nih. Mantap, terima kasih Pak Arjaya. Saya seneng ngobrol sama Pak Arjaya karena di secara news value kan kalau orang yang pernah ada di dalam sekarang keluar itu kan menarik gitu lah. Ya dari pengalaman ini bukan apa insting dan kemudian dari pengalaman. Insting saja. Kalau kita berhitung kan tidak sempat berhitung, tidak ada kepentingan untuk berhitung. Apalagi Pak Arjaya pernah di DPRD Provinsi Bali, ya tahu lah gimana otak-otak Korea lokal ini kan. Iya tahu lah. Ya kalau di pusat Bambang Pacul, kalau di Bali kita tahu lah mana Korea beneran. Di Bali Korea semua juga Pak. Iya. tapi banyakan Korea Utara. Oh Korea Utara. Oke Pak Arjaya, terima kasih. Pokoknya selalu memenuhi undangan Jak Bali. Selalu meskipun tidak di partai sekarang tetap menyala Arjaya gitu ya. Ya yang jelas saya hanya ingin berkontribusi. Ya, biar hidup ini bermanfaat. Kata Pak Pasak Suarikot, jabatan politik nggak penting tapi value politik gitu. Value politik. Iya jadi teman-teman semasih ingin mendengar apa menjadi pemikiran kita, kan itu juga menjadi hiburan kita untuk memotivasi kita tetap belajar dan update situasi kan itu. Oke Pak Arjaya. Sukses semua nih, semoga sehat selalu. Kita tutup Om Santi.